Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 3 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, kemarin kita sudah melihat profil daripada Gaius. Dia seorang yang bertobat dalam pelayanan Paulus, dibaptis oleh Paulus. Lalu sejak dia dibaptis, dia mengikuti Paulus, menyokong Paulus, mendukung Paulus dalam pemberitaan pekabaran Injil. Bahkan rela menderita aniaya bersama dengan Paulus di kota Efesus pada waktu mereka memberitakan Injil. Dan selanjutnya kemudian Gaius juga memberi tumpangan kepada Paulus dalam pelayanan mereka memberitakan Injil. Jadi kita melihat bagaimana pertumbuhan rohani dari seorang yang bernama Gaius. Itu sebabnya Yohanes melihat pertama-tama dalam doanya dia berkata, semoga engkau baik-baik saja, makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, makmur adanya. Saudara-saudara, yang pertama dilihat Yohanes adalah bahwa Gaius ini kaya, makmur secara rohani. Saudara, kemakmuran secara rohani, mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan katakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Makmur secara rohani. Saudara-saudara, kekayaan rohani tentunya namanya kekayaan rohani kita dapatkan dari sorga, dari Tuhan secara rohani, saudara. Kekayaan rohani dan itu kita hanya bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kekayaan rohani yang sejati, saudara-saudara, yang benar-benar berguna untuk hidup kita di masa sekarang dan juga di masa kekekalan adalah hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Dan di sini Paulus berkata, terpujilah Tuhan yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kamu segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Hal yang sama mari kita lihat saudara-saudara, bentuk daripada kekayaan rohani itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus demikian. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat di Korintus kaya secara rohani, dikayakan oleh Tuhan secara rohani, luar biasa. Sehingga mereka kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, mereka berlimpah. Perkataan-perkataan rohani, nubuatan-nubuatan, bahasa-bahasa roh yang ada di dalam jemaat di Korintus, dan juga pengetahuan-pengetahuan secara rohani Tuhan singkapkan kepada mereka. Itulah kekayaan rohani yang disebutkan di dalam jemaat, yang disebutkan di dalam kitab Korintus ini. Sehingga firman Tuhan berkata, kamu tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang pertama yang luar biasa kita lihat di sini adalah Tuhan lebih mendahulukan kita kekayaan secara rohani, saudara. Tuhan mendahulukan, mementingkan lebih dahulu kita kaya secara rohani. Haleluya. Kaya secara rohani. Saudara, apakah kita juga sedang berusaha mengejar kekayaan secara rohani hari-hari ini? Kalau orang begitu gigih, berusaha sungguh-sungguh untuk mengejar, mendapatkan kekayaan secara jasmani, itu tidak salah. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita lebih dahulukan mengejar kekayaan rohani, saudara.
mengejar kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani nanti kita akan melihat pasti akan diikuti oleh kekayaan jasmani. Sebab Allah kita adalah Allah yang seimbang, teratur, sempurna dalam segala hal. Tetapi dahulukanlah, kejarlah kekayaan secara rohani, maka kita akan melihat bahwa kita tidak akan kekurangan satu karunia pun sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita.